我们把肠子里面的宿便排掉，所以可以不要吃止泻药，就不要吃止泻药。Maka kalau kita mengalami hal itu, belum terapi, belum buka cakra, kok nggak apa-apa. Lalu setelah 2-3 hari mencret-mencret, mau bilang itu adalah satu reaksi perbaikan. Umumnya itu adalah proses detox. Kita punya usus, sudah kumpulkan, sudah menabung begitu banyak sampah bertahun-tahun, simpan di situ, tidak dibuang, itu menjadi busuk dan racun bibit penyakit. Sekarang kalau dia mencret-mencret kan membersihkan. Kalau bisa tahan, tidak usah pakai obat anti diare kalau bisa tahan. 你要让它清干净，我们的体质才能够好起来。 Sehingga prosesnya detox, buangnya racun itu kalau bisa biarkan dia berlanjut, makin lama makin berkurang, dia akan berhenti sendiri. 如果你要让它快一点清干净，就调肚子啊，调第三穴道啊。 Malah kalau bisa kita percepat, mau keluar kebanyakan dan biar bersihan sedikit, maka jangan pakai obat penahan supaya ngerem, tapi kita malah bantu lagi terapi fuku santo, yaitu di posisinya tempat mencret di mana, di usus ya, lalu di cakra 3, usus dan cakra 3. 因为在做长生节，能量会增强，我们的器官活化起来才会排毒嘛。 Maka dalam 5 macam kondisi kita mempraktekkan longevitology itu kan kita bertambah energi. Bertambahnya energi salah satunya adalah bantu kita detox. Biar kalau ada racun-racun bibit penyakit termasuk kotoran yang sudah bertahun-tahun sampah itu, biar dia bisa keluar dan lebih bersih. 所以昨天老师才跟你们讲到，人内在会生病的原因，第一个就是循环不好。 Seperti juga kemarin kan dikasih tahu faktor-faktor penyebab penyakit itu ada internal, ada eksternal. Yang internal itu ada 3. Yang pertama itu apa? Internal, apabila sistem sirkulasi tidak lancar bisa sakit. 第二个就是我们的排泄，我们的排泄代谢系统。 Yang kedua, faktor yang kedua internal adalah Haisi itu ekskresi, pembuangan. Pembuangan tidak lancar, orang juga akan cepat atau lambat akan sakit. 第三个就是我们的免疫系统。 Faktor yang ketiga internal adalah sistem imun. Kalau lemah, orang bisa sakit, gampang sakit. 好，那另外一位师兄讲到他盲肠炎的问题。 Kemudian tadi salah satu testimoni bilang, wah sepertinya radang usus buntu. 盲肠的位置一般就是在肚脐跟这个右边的髋骨中间。 Usus buntu di mana? Yaitu kurang lebih ya di sisi kanan antara pusar dan kita punya tulang panggul, tarik garis di tengah-tengah itu adalah tempatnya appendix atau usus buntu. 如果正在痛不舒服，你就用急救的方式，7号穴道患部。 Pada saat terjadinya sakit, maka kita nggak tahan. Waktu itu kita tempat yang sakit di posisi usus buntu dan cakra 7. 如果平常自己知道自己的盲肠不大好，你就经常用3号穴道跟患部调整。 Dan pada waktu tidak sedang kambuh, tapi dulu kan pernah sakit, apakah sudah bersih apa belum kita nggak tahu akar penyakitnya. Langsung bilang kita juga cari waktu untuk terapi sama cakra 3 dan tempat yang ada keluhan, tempat sakitnya. 那一般如果盲肠炎的话，不止在这边痛啊，甚至会痛上来，也会痛下去。 Pada waktu terjadi radang akut dari usus buntu, itu sakitnya bukan di satu titik, bisa naik ke ulu hati, lalu bisa merambat sampai ke kaki, ke paha atas. Sakitnya bisa sepanjang itu. 那个义工们准备同时开穴道，老师一面上课，今天要帮大家开第3、第2的穴道。 Hari ini kita akan buka cakra nomor 3 dan nomor 2 sambil Lause jelasin nanti bergiliran
ya, sebaris-sebaris untuk buka cakra dan kembali ke depan. 坐的方式跟昨天一样，背对着老师。 Cara duduknya sama seperti kemarin, yaitu punggung kita membelakangi guru yang membuka cakra. 那如果一个人他肚子痛，他自己并不知道什么原因，你跟他做了，他舒服了，以后你还是要叫他去医院检查看看。 Kalau seseorang tiba-tiba sakit bagian perutnya dan tidak terlalu jelas, ini sebetulnya radang atau ada masalah apa? Kita kan emergency. Waktu sakit di mana sakitnya? Oh, di sini bagian perut. Lalu terapi di sakral 7 pada waktu sakit ya, lagi kambuh. Setelah itu rasanya enak, lega, udah nggak sakit. Kita juga tetap mesti usulkan Bapak Ibu cari waktu periksalah biar jelas apa masalahnya. 他再到医院去检查，医生有很好的经验嘛，医院也有很好的仪器，能够彻底检查出到底是什么原因才让他会那样痛。 Jadi kalau bisa karena sakitnya begitu, mungkin ada tempat yang akut yang terjadi radang atau apa, kita nggak jelas, maka periksakan ke dokter atau rumah sakit. Dokter itu punya pengalaman profesional untuk bantu diagnosa. Lalu alat-alat instrumental di rumah sakit juga canggih, bantu kita periksa misalnya foto tempat-tempat mana yang ada masalah, apa penyebabnya. 下次你就可以问他，去医院检查的怎么样啊？ Maka kalau kita mau lanjutin terapi kepada orang tersebut, kita bisa tanya, sudah cek belum? Sudah dapat hasilnya belum? Atau fotonya? Apa keluhannya? Kita follow up jadi lebih pasti. 他如果检查哪一个地方有问题，他就会告诉我们就可以增加经验了。 Maka kalau dia sudah periksa, lalu hasilnya ini, fotonya ini, katanya dokter diagnosanya ini, kita jadi bisa terapi lebih tepat di tempat keluhannya apa. Kita juga tambah pengalaman, belajar sakit ini, oh rupanya radang ini. 你绝对不可以跟他讲我跟你调舒服了啦，不用去看医生啦Dan hati-hati, kita jangan sembarang kasih statement sama orang, lagi sakit ya, sini saya turun tangan, saya bantu terapi. Udah terapi anak, udah gak usah pergi lagi, periksa dokter ataupun cek ke rumah sakit. Jangan kita kasih statement seperti itu, gak boleh. 老师做长生期30多年了，从来没有跟人家讲过生病做长生期就好，不要去看医生，从来没有这样讲。 Lalu selama 30 tahun bantu terapi di berbagai tempat dan kasus penyakitnya banyak, orangnya yang berbeda-beda. Tapi Lause nggak pernah bilang lagi sakit pada saat akut kita mesti terapi, gawat darurat kita terapi. Sudah enak, Lause nggak pernah bilang udah dah nggak usah lagi cari dokter atau nggak usah pergi rumah sakit. Nggak pernah Lause bilang begitu. 你看了医生，检查真正哪里不好，下一次我们就能够针对那个地方对症调整嘛。 Maka kita harusnya mendorong orang itu cari waktu periksakan biar jelas. Keluhannya jelas, nanti ketemu lagi kita terapi sehingga kita bisa spesifik dan juga lebih akurat, lebih tepat dan pasti. 你能够找到重点调整，这个人就能够好得更快啊。 Kalau akar penyakitnya jelas, di mana, karena penyebab apa, kita terapi juga tahu arahnya harusnya ke sini, targetnya ini, lebih cepat sembuh. 也有可能你帮人家调得很好，人家会问你，那我还要不要继续吃啊？你就跟他讲你舒服，你就自己决定咯。 Dan bisa juga karena kita terapi orang tersebut rasanya nyaman, kumannya sudah berkurang, sakitnya juga sudah mereda. Mungkin dia akan nanya kita, minta pendapat. Ini saya biasanya makan obat ini, obat misalnya apa darah tinggi atau apa. Apakah saya boleh stop itu obat? Kita jangan juga so pinter kasih dia kepastian. Kita bilang kalau memang ada kemajuan, kita mesti rajin terapi. Nanti sesuai dengan kondisi, apakah lebih baik Anda sendiri yang menyesuaikan, apa kurang dosis atau apa. Jangan kita bilang udah stop, nggak perlu lagi. 很多人
的疾病减轻了，或是好了，他再去让医生看，医生也会自然的跟他减药，或是叫他不用再吃了。Dan apabila seseorang setelah terapi keluhannya sudah berkurang atau gejalanya sudah hilang, tidak kambuh, tidak sakit lagi, maka kita dorong dia kalau belum pernah cek, bagusnya periksa. Kalau setelah periksa ternyata memang hasilnya sudah jauh lebih bagus, pasti dokter akan bilang, wah dosisnya udah nggak usah tiap hari, mungkin 2 hari sekali atau tiap hari dosisnya kurangin. Dokter pun akan menyesuaikan. 老师有一次在门弄上课，也因为医生上台讲啊，他的胃病啊，就是自己做长生节做好的。他也告诉大家，如果没有什么事情，不要多吃药，还是要少吃药。对，记忆不错。他当医生啊，他是医生啊。Jadi di Bandung ada satu kali satu dokter wanita, dia kayaknya kerja di lembaga kesehatan apa. Lalu dia pada satu hari dia bilang, memang sudah lama ada penyakit mahnya mungkin asam atau apa, seringkali bikin dia tidak enak. Dia ada makan obat biasanya. Tapi setelah dia belajar itu dokter, lalu setelah dia beberapa hari terapi, keluhan penyakitnya pas ada satu kali dia lagi stres sakit, dia lupa bawa obat, tapi dia terapi ternyata sakitnya hilang. Lalu dia rajin terapi, kemudian tidak lagi rasa sakit, walaupun waktu lagi dia stres terburu-buru. Nah dia ada cerita bahwa saya kelupaan obat, lalu saya terapi, hilang sakitnya. Nah dia juga ingatkan, kalau tidak ada benar-benar sakit, jangan terus-terusan minum obat. Itu dokter yang ngomong, jangan kita yang bilang itu jangan makan obat lagi. 我们知道药吃多了也会有副作用。 Obat kan adalah dari sintesa kimia. Maka kalau kebanyakan atau jangka waktu lama makan obat, ada side effect. 因为很多的西药是化学合成的。 Karena itu adalah obatan barat itu senyawa kimia. 人